Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah video yang memperlihatkan bahwa sedang dalam ibadah di sebuah gereja, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kemudian ada yang berbahasa roh, lalu ada yang kejang-kejang, lalu banting-banting diri di lantai dan berteriak-teriak. Dan anehnya, mereka yang kejang-kejang dan banting diri di lantai itu adalah perempuan-perempuan. Mari kita saksikan videonya, sekaligus ada cuplikan penjelasan dari Pendeta Stephen Tong dan Pendeta Ezra Soro. Simak videonya. Semua karunia yang baik dari Allah, yang tidak baik dari setan, yang palsu dari setan, yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan dari setan. Jika orang ini Roh Kudus, tanya dia, contohnya kitab suci di mana? Ini bukan karunia yang baik. Ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Adakah Paulus gini-gini? Ada tidak? Adakah Petrus jatuh terpelanting lalu membukanya tidak sadar, matanya tutup? Ada perempuan yang jatuh di dalam turun to blessing sampai roknya terbuka, kelihatan celana dalam. Saya kira Roh Kudus tidak mengerjakan hal ini. Roh Kudus tidak mentidurkan rohani kita. Roh Kudus tidak membiuskan semangat kita. Dan Roh Kudus tidak membiarkan anak perempuan perawan jatuh, roknya terbuka, kelihatan celana dalam. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus membangunkan otak kita. Roh Kudus menjernihkan ingatan kita. Roh Kudus menyegarkan rasio kita. Dan kita akan hidup tertib, hidup baik-baik, hidup suci. Itu anugerah yang baik. Karena istilah dari itu Yakobus, karunia yang baik dari Allah. Tidak pernah ada dalam kitab suci orang dapat Roh Kudus kejang-kejang kayak orang sakit ayam. Tidak pernah ada. Dan yang ada adalah orang kerasukan. Ya, terus bagaimana orang jatuh? Mengapa orang bisa jatuh? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, itu kuasa setan. Dan kalau sampai betul-betul orang alami begitu, pasti bukan orang Kristen sejati. Kedua, bukan setan, tapi itu masalah psikologis, pengaruh musik. Ketiga, itu karena telah terindoktrinasi secara salah. Kalau orang angkat tangan penyembahan tidak mengalami apa-apa, itu artinya tidak dijamah Roh Kudus. Kalau kita tiga orang menyembah begini, tiba-tiba ini suka bergetar-bergetar, jatuh. Wih, orang gak dapat Roh Kudus. Ini satu juga. Saya tinggal saya sendiri. Maka saya mulai pelajari situasi. Tiba-tiba saya jatuh. Makanya orang yang jatuh, lihat-lihat.
Jadi kalau menurut saya video kejang-kejang tadi adalah suatu ajaran atau doktrin yang salah di dalam sebuah gereja. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan kejang-kejang, ia akan banting-banting diri di lantai dan berteriak-teriak. Tidak ada, kecuali orang itu sedang kerasukan setan. Karena pekerjaan Roh Kudus itu, pekerjaan Roh Kudus itu akan memberikan karunia kepada setiap anggota tubuh Kristus untuk saling membangun demi kepentingan bersama. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kemudian Roh Kudus itu pekerjaannya adalah menolong dan menyertai orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kemudian Roh Kudus itu akan diam dan tinggal di dalam hidup orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Kemudian Roh Kudus itu menghibur orang percaya, mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua orang tentang ajaran Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Selanjutnya Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Roh Kudus itu memimpin orang percaya pada seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-14. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu mengajarkan hal-hal yang baik dan benar bagi orang percaya. Bukan seperti video kejang-kejang tadi. Jadi bagi kita yang masih waras, mari kita pikirkan dan ikuti ajaran yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.